Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismunadi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Tama, PhD. Presentasi saya ini berjudul Strategi Komunikasi Krisis dalam Kontestasi Politik Lokal. Studi kasus pasangan Saparudin Desi Ayu Trisna di Pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2025. Pasangan Saparudin Desi adalah salah satu dari 4 pasangan calon yang ikut dalam Pilkada Kota Pangkal Pinang 2025. Pilkada itu sendiri dilaksanakan pada Agustus lalu dan merupakan pilkada ulang karena Pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2024 berakhir dengan hasil kemenangan kotak kosong atau kolom kosong. Dalam konteks politik modern, reputasi menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan aktor politik dan memperoleh kepercayaan publik dan legitimasi elektoral. Di era keterbukaan informasi, reputasi dapat terancam bukan hanya oleh kegagalan kebijakan, tetapi juga krisis simbolik seperti tuduhan korupsi, pelanggaran moral, atau skandal media. Timothy Combs dalam krisis communication and political public relation menyebut fenomena ini sebagai symbolic focus krisis, yakni krisis yang berpusat pada persepsi publik terhadap moralitas dan integritas seorang aktor politik, bukan pada gangguan operasional lembaga. Fenomena tersebut terlihat jelas pada kasus Saparudin Desi dalam Pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2025. 2 hari sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, Saparudin dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas tuduhan dugaan korupsi dana BUMD. Tuduhan tersebut mencuat luas di media lokal dan nasional, serta menjadi sorotan publik dan politisi DPRD Provinsi Babel. Meski isu tersebut menjadi sorotan tajam selama kampanye, pasangan Udin Desi justru berhasil memenangkan pilkada dan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang periode 2025-2030. Berbicara tuduhan korupsi kepada Saparudin, aduan tersebut dilakukan oleh AMC Babel, sebuah organisasi kemasyarakatan ke Kejati Babel pada 25 Juni 2025. AMC menyoal kucuran dana kepada BUMD milik Provinsi Babel, khususnya saat BUMD dipimpin Saparudin pada periode 2019-2022. Diduga ada penyelewengan dalam penggunaan dana pemerintah tersebut. Menariknya, aduan AMC dilakukan tepat 2 hari sebelum Saparudin Desi mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Kota Pangkal Pinang 2025. Alih-alih memberikan tanggapan atas tuduhan kepadanya, Saparudin justru melanjutkan rencana pendaftarannya ke KPU Kota Pangkal Pinang. Saparudin Desi ditetapkan sebagai satu dari 4 pasangan calon peserta Pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2025. Saparudin baru memberikan tanggapan atas aduan AMC pada 21 Juli 2025. Momentumnya mirip seperti saat aduan itu dibuat. Jika aduan AMC dibuat 2 hari sebelum pendaftaran, kali ini tanggapan Saparudin muncul sebelum dia memulai masa kampanye Pilkada 2025. Dalam tanggapan tersebut, Saparudin membantah aduan AMC. Dia menegaskan tidak ada penyelewengan dana kucuran dari Pemprov Babel. Hal ini bisa dibuktikan lewat audit yang sudah pernah dilakukan. Bahkan Saparudin mengaku masa kepemimpinannya tidak pernah menerima dana kucuran dari Pemprov Babel. Saparudin juga menyinggung kiprah BUMD saat dipimpinnya. Menurutnya BUMD justru memberikan banyak manfaat kepada masyarakat melalui program-program kerja yang mereka buat. Setelah memberikan tanggapan, Saparudin melanjutkan kegiatannya dengan mengikuti masa kampanye Pilkada 2025. Masa kampanye ini mulai dari 25 Juli sampai 23 Agustus 2025. Masa kampanye Pilkada Kota Pangkal Pinang 2025 sedikit berbeda karena merupakan pilkada ulang. Jadi sesuai dengan ketentuan KPU, masa kampanyenya hanya berlangsung kurang lebih 1 bulan. Selama kampanye ini, Saparudin Desi lebih banyak belusukan, tidak ada kampanye akbar. Mereka lebih sering turun ke masyarakat mendengarkan aspirasi
serta menyampaikan visi misi mereka sebagai pasangan calon. Tahapan pilkada mencapai puncaknya pada 27 Agustus 2025, yaitu hari pencoblosan. Saparudin dan Desi mencoblos di TPS masing-masing dan mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu mereka berhasil mengungguli 3 pasangan calon lainnya. Saparudin Desi kemudian ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilkada Kota Pangkal Pinang 2025. Dari hasil Pilkada Kota Pangkal Pinang 2025, Saparudin Desi akhirnya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang periode 2025-2030 pada 15 Oktober 2025. Mereka dilantik Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pelantikan dilakukan di gedung kantor wali kota Pangkal Pinang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan latar belakang dan kronologi tersebut, saya akan membahasnya menggunakan kerangka teori sebagai berikut. Pertama, konsep komunikasi krisis menurut W. Timothy Combs. Komunikasi krisis politik merupakan pengelolaan pesan dan makna dalam situasi yang mengancam reputasi seorang aktor politik. Krisis tidak hanya berupa gangguan administratif atau kebijakan, tapi juga dapat bersifat simbolik, di mana reputasi dan kredibilitas menjadi inti persoalan. Combs membedakan dua tipe utama krisis. Pertama, operasional fokus krisis, yaitu krisis yang mengganggu kinerja organisasi, misalnya bencana alam atau kegagalan teknis. Dan kedua, simbolik fokus krisis, yaitu krisis yang menyerang reputasi, nilai moral atau integritas individu atau institusi. Krisis politik seringkali termasuk kategori kedua karena isu-isu yang muncul lebih terkait pada persepsi publik daripada fakta hukum. Oleh karena itu, strategi komunikasi menjadi penentu utama dalam membentuk opini masyarakat. Kedua, ada image repair theory oleh William Benoit. Image repair theory adalah suatu kerangka utama dalam analisis komunikasi krisis. Benoit berpendapat bahwa ketika reputasi seseorang atau organisasi terancam, aktor tersebut harus menggunakan strategi komunikasi tertentu untuk memperbaiki citra. Strategi tersebut meliputi 1. Denial atau menyangkal tuduhan atau memindahkan tanggung jawab kepada pihak lain. 2. Evading responsibility, menyatakan bahwa situasi berada di luar kendali. Ketiga, reducing offensiveness, yaitu menunjukkan prestasi atau nilai positif sebelumnya atau menyajikan konteks yang lebih luas. Keempat, corrective action, yaitu menjanjikan perbaikan untuk mengembalikan situasi. Kelima, mortification, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dalam konteks politik, strategi yang paling sering digunakan adalah bolstering dan transcendence, karena keduanya berfungsi memperkuat loyalitas pemilih tanpa mengakui kesalahan. Strategi ini terlihat pada tindakan Saparudin yang tetap fokus berkampanye dan menampilkan citra pemimpin merakyat di tengah tuduhan korupsi. Kemudian ada framing dan crisis exploitation theory oleh Boyd, Hart, dan McConnell. Crisis exploitation theory menjelaskan bahwa krisis dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan politik jika dikelola dengan framing yang tepat. Boyd mengidentifikasi 3 jenis krisis frames, yaitu pertama, denial frame, menolak bahwa ada krisis. 2. Threat frame, mengakui krisis sebagai ancaman namun mengarahkan kesalahan ke faktor eksternal. 3. Opportunity frame, mengakui adanya krisis, tetapi mengubahnya menjadi momentum moral atau politik. Dalam Pilkada Pangkal Pinang, Saparudin menggunakan opportunity frame dengan membingkai tuduhan korupsi sebagai serangan terhadap perubahan, bukan kesalahan personal. Hal ini sejalan dengan pandangan Combs bahwa framing menentukan apakah publik melihat aktor sebagai korban atau pelaku. Kemudian ada juga auto communication dan echo chamber. Combs memperkenalkan
Auto communication yaitu pesan publik yang secara bersamaan memperkuat identitas internal organisasi atau kelompok pendukung. Dalam politik ini disebut preaching to choir, komunikasi yang bertujuan untuk meneguhkan keyakinan pendukung inti, bukan meyakinkan pihak luar. Fenomena ini relevan dalam kasus Saparudin Nesi di mana 6 partai pendukungnya, antara lain PDIP, PAN, Demokrat, P3, PKB, dan PKN, berperan membentuk echo chamber yang menegaskan bahwa tuduhan korupsi merupakan fitnah politik. Dengan demikian, strategi ini menjaga stabilitas dukungan ketika opini publik terpolarisasi. Kom Holiday dan Takova menjelaskan bahwa skandal politik terjadi ketika dua elemen terpenuhi, yaitu satu, pelanggaran norma sosial atau hukum, dua, ekspos media yang masif dan berulang. Media bukan hanya melaporkan, tapi juga mengkonstruksi krisis melalui narasi dan simbol. Edman menegaskan bahwa skandal adalah hasil konstruksi sosial. Dengan demikian, peran media dalam kasus Saparudin menjadi medan utama pertarungan makna antara tuduhan dan pembelaan diri. Dari kerangka teori tersebut, saya membingkainya ke dalam kerangka konseptual yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bermula dari tuduhan korupsi, kemudian krisis simbolik, dilanjutkan dengan strategi komunikasi yang antara lain denial, bolstering, dan framing. Terciptalah rekonstruksi reputasi yang berakhir pada kemenangan pilkada. Lanjut ke bagian pembahasan, saya akan mengawalinya dengan analisa krisis berdasarkan teori KOM. Menurut KOM, krisis yang dialami Saparudin termasuk simbolik fokus krisis atau parakrisis, yaitu krisis yang sepenuhnya berakar pada isu reputasi dan dimainkan di ranah publik melalui media. 4 dimensi krisis yang relevan menurut KOM adalah: 1. Fokus krisis bersifat reputasional atau bukan operasional. Kedua, asal krisis internal karena merupakan jabatan lama di BUMD. Ketiga, performa manajemen krisis dinilai dari kemampuan mengontrol narasi. Keempat, tipe krisis yaitu self-inflicted namun bersifat interpreted krisis karena belum terbukti secara hukum. Dalam hal ini, Saparudin berhasil mendefinisikan ulang makna krisis dari ancaman menjadi peluang. Keputusan untuk tidak langsung merespon tuduhan merupakan strategi sesuai dengan konsep KOM bahwa not every crisis requires immediate rebuttal. Some require narrative repositioning. Kedua, strategi komunikasi berdasarkan image repair theory. Analisis terhadap ucapan publik, berita kampanye, dan pernyataan resmi Saparudin menunjukkan penggunaan kombinasi beberapa strategi dari image repair theory yang bisa ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Pertama, strategi. Implementasinya, Saparudin tidak mengakui tuduhan dan menekankan bahwa laporan tersebut belum terbukti secara hukum. Strategi ini berdampak pada publik menahan eskalasi isu di tahap awal, di mana Saparudin menyampaikan bantahan atau denial itu di awal sebelum dia melakukan kampanye Pilkada Kota Pangkal Pinang 2025. Kemudian kedua, defeasibility. Implementasinya menyatakan bahwa tuduhan adalah fitnah politik menjelang pilkada. Dampaknya terhadap publik, hal ini mengalihkan persepsi ke arah politik, bukan ranah hukum. Ketiga, bolstering. Strategi ini menonjolkan rekam jejak positif sebagai akademisi dan Saparudin sebagai akademisi dan direktur BUMD yang meningkatkan aset daerah. Dampaknya terhadap publik, meningkatkan kredibilitas personal Saparudin. Keempat, ada transcendence yang diimplementasikan dengan mengaitkan isu pribadi dengan misi membangun Pangkal Pinang yang bersih dan mandiri. Dampak terhadap publiknya, hal ini mengubah persepsi negatif menjadi narasi perjuangan. Ada juga terakhir strategi attack accuser.
Saparudin menyebut laporan AMC sebagai upaya politik destruktif menjelang pemilu. Dampaknya terhadap publik, hal ini memobilisasi empati dan simpati pendukung. Dari hasil observasi media dan wawancara dengan LO Saparudin, strategi ini disampaikan secara terkoordinasi lintas partai pendukung, menunjukkan adanya konsolidasi komunikasi politik yang sistematis. 3. Framing krisis. Menggunakan krisis exploitation theory yang disampaikan Boyd, Tihat, dan McConnell, ditemukan bahwa pasangan Saparudin Desi mengadopsi opportunity frame, bukan trade frame. Elemen framingnya antara lain 1. Problem definition. Krisis didefinisikan bukan sebagai skandal, tetapi serangan terhadap perubahan. 2. Casual interpretation. Penyebab diarahkan pada kepentingan politik lawan, bukan kesalahan personal. 3. Moral evaluation. Saparudin diposisikan sebagai tokoh yang difitnah karena integritas. 4. Treatment recommendation. Mengajak masyarakat untuk menilai melalui karya, bukan isu. Framing ini berhasil karena dikombinasikan dengan komunikasi tatap muka atau door-to-door campaign yang dilakukan oleh Saparudin Desi, yang memperkuat kredibilitas emosional dan mengurangi efek framing media negatif. Sejalan dengan penelitian Strombeck dan North tahun 2006, persepsi publik lebih dipengaruhi oleh perceived sincerity daripada kecepatan klarifikasi. Keempat, auto communication dan echo chamber. Combs memperkenalkan konsep auto communication, yaitu komunikasi krisis yang berfungsi untuk memperkuat loyalitas internal. Dalam kasus ini, 6 partai pendukung menjadi pengguat gema atau echo chamber. Dari pesan utama, Saparudin diserang karena keteguhan moralnya. Pesan ini disebarkan melalui pertemuan partai, grup WhatsApp relawan, dan media sosial resmi partai. Analisis etnografi terhadap percakapan digital menunjukkan narasi seragam di kalangan pendukung bahwa fitnah menjelang kemenangan atau aduan yang dilakukan oleh AMC dianggap sebagai fitnah menjelang kemenangan. Dengan demikian, komunikasi Saparudin tidak semata defensif, tapi juga berfungsi memobilisasi emosi kolektif, sebuah strategi yang efektif untuk mengubah krisis menjadi energi elektoral. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana hubungan antara strategi krisis dan hasil elektoral, seperti digambarkan dalam tabel berikut, yang terdiri dari komponen strategi, indikator keberhasilan, dan bukti empiris. Pertama, framing krisis sebagai peluang. Indikator keberhasilannya, dukungan publik tidak menurun meskipun isu korupsi muncul. Bukti empirisnya, hasil survei internal partai politik menunjukkan bahwa elektabilitas stabil di angka 38-41%. Kemudian komponen strategi kedua, bolstering and transcendent. Meningkatnya persepsi positif terkait ketegasan dan integritas. Empirisnya, liputan media lokal bergeser dari isu hukum ke agenda kampanye ekonomi. Komponen strategi ketiga, auto communication. Indikator keberhasilannya, konsolidasi dukungan partai dan relawan. Kemudian bukti empirisnya, 6 partai tetap solid hingga masa akhir kampanye. Komponen keempat atau terakhir itu door-to-door campaign. Indikator keberhasilannya, peningkatan engagement langsung dengan pemilih. Hal ini terbukti tingkat partisipasi masyarakat meningkat 80% dibanding Pilkada 2020-24 yang hanya 74,5%. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan ini bukan hasil damage control, tapi hasil dari framing krisis menjadi simbol kekuatan moral dan ketegasan kepemimpinan. Kemudian terakhir ada krisis sebagai modal politik. Krisis reputasi yang dihadapi Saparudin secara teoritis dapat dikategorikan sebagai managed skandal. Itu krisis yang dikendalikan dengan narasi politis yang kuat. Seperti disampaikan Kom dan Holiday dan Toka, keberhasilan menunjukkan bahwa krisis dapat menjadi sumber legitimasi baru bila dikelola dengan strategi retorika yang tepat.
Keheningan strategis bisa efektif dibanding klarifikasi cepat jika publik belum memiliki bukti konkret. Framing berbasis nilai moral dan kebersamaan sosial memiliki resonansi tinggi di masyarakat lokal dan dengan budaya kolektivis. Hasil ini more likely to exploit krisis than to resolve them. Dalam konteks ini, Saparudin bukan hanya menyelesaikan krisis, tapi memanfaatkannya untuk membangun simbolik kapital sebagai pemimpin yang kuat di bawah tekanan. Dari pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa strategi komunikasi krisis pasangan Saparudin Desi Ayu Trisna terbukti mengikuti pola teoritis yang disarankan Kom dan Benoit. Pertama, krisis didefinisikan sebagai parakrisis simbolik. Kedua, respon disusun dalam kerangka image repair, yaitu denial, bolstering, dan transcendence. Ketiga, framing krisis diarahkan menjadi opportunity naratif. Keempat, komunikasi diarahkan tidak hanya untuk publik luas, tapi juga untuk penguatan moral internal, atau yang disebut auto-communication. Hasilnya, krisis menjadi alat penguat identitas politik dan legitimasi publik. Demikian presentasi saya. Saya ingin mengutip Tikom yang menyebut bahwa dalam politik krisis bukan akhir reputasi, tapi awal dari narasi baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.